Jangan lupa subscribe di channel Kang Bonar Official Cirebon. Oke. Nah, itu tuh bang, lagi bang. Sebelah sini. Saya lihat persahabat tangan Kang Bonar itu kosong ya. Karena memang kita kontennya ini persahabat real, nyata, langsung, dan ada settingan tuh. Ayo, ikut bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia, dan juga salam hormat untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah agar bisa mencukupi kebutuhan hidup kita dan bisa berbagi antar sesama serta hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para sahabat setia Kang Bonar dimanapun Anda berada, ketahuilah bahwa kami dalam membuat tayangan video ini adalah sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Karena sesungguhnya pada bulan suci Ramadan ini, benda pusaka maupun batu mustika yang ada di alam gaib ini semuanya dibelenggu oleh kekuatan Sang Maha Pencipta alam semesta, sehingga tak ada satupun benda gaib yang bisa untuk diwujudkan. Bukan hanya itu, para sahabat, penguasa gaib pun ketika dimintai keterangan, mereka membisu 1000 bahasa saat datangnya bulan puasa. Demikianlah para sahabat sekilas edukasi dan informasi dari kami tentang misteri alam lain yang berkaitan dengan penarikan benda pusaka ataupun batu mustika dari alam gaib dan pengungkapan misteri para penguasa gaib berdasarkan versi dan keilmuan dari tim Kang Bonar Official Cirebon. Kembali lagi bersama kami Mas Slamet Dunia Akhirat beserta tim Kang Bonar Official Cirebon. Seperti biasa para sahabat, kami akan menyajikan sebuah konten misteri untuk mengungkap sebuah jejak sejarah yang pernah terjadi pada masa lampau di lokasi yang kami datangi. Selain itu para sahabat, kami juga akan menyajikan proses penarikan dan perwujudan dari benda-benda gaib yang ditarik secara langsung real nyata tanpa ada unsur settingan maupun rekayasa dalam proses perwujudannya. Para sahabat setia Kang Bonar yang belum nonton video ini, silahkan segera untuk ditonton agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru. Dan para sahabat yang belum subscribe, mohon untuk segera di subscribe juga agar selalu update video kami selanjutnya lur.
Oke, para sahabat setia Kang Bonar dimanapun Anda berada, kali ini kami tepat berada di Kali Raja Galuh nih para sahabat. Di bawah jembatan Raja Galuh, kami beserta Kang Bonar akan mencoba untuk mengungkap tabir gaib yang ada di lokasi ini. Apakah ada misteri gaibnya atau kisah sejarahnya? Nanti kami sampaikan, barangkali ada kisah sejarahnya di channel YouTube Kang Bonar Official Cirebon nih para sahabat. Namun sebelumnya Kang Bonar akan melakukan mediasi Rogo Sukmo terlebih dahulu, akan komunikasi secara gaib dengan penguasa gaib yang ada di lokasi ini nih para sahabat. Yuk kita saksikan saja mediasi Rogo Sukmo dari Kang Bonar para sahabat. Oke. Oke. Oke pemirsa, tadi saya sudah mediasi di lokasi sini. Di sini intinya sih pemirsa, ya intinya sih ada kerajaan besar lah, ada kerajaan besar. Iya, kerajaan gaib besar lah, intinya siluman lah. Di sini penguasanya siluman seperti kayak semacamnya ular, tapi kayak itu tadi sih Mas Ahmad tadi apa itu? Kayak belut itu. Iya, kayak belut putih bener ini. Ini kayak belut putih nih, silumannya belut putih lah, itu aja kerajaan belut putih ini ada di Indonesia. Di sini dulu inti sih ada sejarahnya. Ntar di narasi aja sejarahnya, ini ada sejarahnya Indonesia, misalnya ada semacamnya siluman inilah gitu aja. Misalnya ini. Nah kalau di sini banyak Indonesia sosok-sosok makhluk astral lah, astral. Di sini seperti orang tua nih Indonesia. Nih pohon apa ini, kering kuning apa nih? Bambu. Ya bambu nih. Seperti orang tua. Hah? Iya bambu kuning. Ya kalau seberang sana nih pemirsa nih, seberang sana nih. Ini ada kata ke bawah air kerajaan itu tuh. Seperti kayak perempuan pemirsa, kayak perempuan tapi kayak semacamnya kayak perempuan cantik bermahkota lah gitu aja. Yang di bawah itu. Ini batu-batu di bawah lah gitu aja. Nah kalau di sini banyak pemirsa, intinya sih penguasa di sini banyak. Tapi penguasanya itu siluman belut putih pemirsa. Rajanya lah kayak gitu aja, rajanya belut putih. Iya gitu. Nah kalau sini banyak pemirsa, pusaka di sini banyak. Intinya sintar Kang Bonar yang mau azan coba ya, yang mau azan. Kalau di jalan sini nggak terlalu jahil pemirsa lah, auranya cukup bagus lah gitu aja. Ntar Kang Bonar coba penarikan yang mau aja coba ya pemirsa ya. Oke kita lanjut. Ini para sahabat, Kang Bonar sedang melakukan pendeteksian terlebih dahulu. Adakah mustika ataupun pusaka yang bisa untuk diwujudkan? Kita ikuti saja nih para sahabat, pendeteksian dari Kang Bonar nih. Ya tuh para sahabat, kita lihat tangan daripada Kang Bonar itu kosong tuh.
Kang Bonar sedang mencoba untuk menarik daripada benda gaib yang bisa untuk diwujudkan nih para sahabat, atau yang mau untuk diwujudkan nih. Itu tuh bang, ayo bang. Sebelah sini, sebelah sini. Nih kita saksikan para sahabat yang baru saja ditangkap secara ekstrim oleh Kang Bonar. Ini media tanah dulu nih para sahabat. Nah, itu harus pakai daun para sahabat untuk mereda panasnya mustika ataupun pusaka dari alam gaib nih. Seperti apa wujudnya para sahabat? Kita panteng terus nih tangan daripada Kang Bonar yang baru saja menangkap mustika ataupun pusaka tersebut. Oh, iya, oke Kang. Iya. Itu para sahabat. Ini menyala ini di airnya. Cantik banget ini mustikanya. Oke, menyala. Ini auranya menyala. Oke ya. Ya, oke Kang. Tadi dulu aja lah. Ya. Ada satu lagi. Kenapa Kang? Ada satu lagi. Oh, ada satu lagi. Aduh, kita bikin konten di persis di bawah aliran sungai nih, Pak sahabat, di bebatuan nih. Ini kosong nih Pak sahabat, kita saksikan tangan daripada Kang Bonar nih. Ya. Ada. Potong wajib. Potong. Nih kita saksikan nih para sahabat. Oh, beda.
Nah, ini cara mewujudkannya nih para sahabat. Beda lagi nih. Banyu mah. Ini mana? Bisa panas juga. Nah, ini para sahabat, kita saksikan lagi nih. Medianya beda nih pemirsa. Minyak enak. Minyak mau orang minyak. Minyak putih tak hitam, Kang? Sing ireng mah, iki mah. Kayak Itu apa ini para sahabat? kayak apa ya? Kayak semacamnya hati ayam. Ya, kayak macam apa, Kang? Oh, kayak terus kan gawan kan? Iya, oke. Oke, jelas. Oke, Kang. Sip. Oke pemirsa, tadi ada 2 penarikan di kali apa tadi? Raja Galuh, ada 2 penarikan, ntar ada sejarahnya, ini sejarahnya ntar di narasi aja pemirsa. Insya Allah kalau boleh sesepuhnya di sejarahnya ya ditayang di YouTube, kalau boleh ditayangin, kalau nggak boleh ya jangan pemirsa. Oke pemirsa, kita lanjut lagi lah, yuk. Assalamualaikum. Selanjutnya para sahabat, mari kita simak kisah sejarahnya yang pernah terjadi di lokasi ini pada masa lampau. Kisah ini para sahabat diambil dari hasil mediasi Rogo Sukmo Kang Bonar dengan sang pelaku sejarah ataupun saksi sejarah yang pernah ada di lokasi ini. Diceritakan pada zaman eranya Wali Songo bahwa di lokasi ini masih berupa alas belantara yang sangat angker dan dihuni oleh seekor siluman belut putih yang sangat jahil. Bagaimana ceritanya para sahabat? Seekor siluman belut putih tinggal di lokasi ini. Begini ceritanya, lur. Dikisahkan pada zaman dahulu bahwa di lokasi ini terdapat seekor siluman belut putih. Siluman belut putih ini adalah titisan daripada dewa kesanghyangan yang diturunkan ke bumi dengan sebab suatu kesalahan karena mencintai putri dari kesanghyangan bernama Putri Sri Kandi. Putri Sri Kandi ini adalah putri yang sangat cantik jelita dan disukai oleh seorang dewa bernama Dewa Belut Putih. Saking cintanya ke Putri Sri Kandi, sang Dewa Belut Putih pun sering menyelinap ke dalam kaputren Putri Sri Kandi dengan berubah wujud menjadi seekor belut putih yang panjang. Ketika sang siluman belut putih ini masuk ke kamar Putri Sri Kandi, para sahabat, ternyata Putri Sri Kandi pun kaget dibuatnya karena di dalam kamarnya ada seekor hewan yang mirip dengan ular dan berwarna putih.
Akhirnya para sahabat, Putri Sri Kandi pun memanggil para penjaganya dan menangkap sosok hewan tersebut. Namun hewan ini susah untuk ditangkap dan sangat licin, sehingga selalu lepas ketika ditangkap oleh mereka. Singkat cerita para sahabat, ketika para penjaga dari Putri Sri Kandi itu tidak ada yang bisa menangkap sosok siluman belut putih itu, Putri Sri Kandi pun akhirnya memanggil sang Pangeran Arjuna ke Kaputren untuk menangkap sosok siluman belut putih itu. Setelah dapat perintah dari Putri Sri Kandi untuk menangkap belut putih itu, Pangeran Arjuna pun langsung bergegas untuk segera menangkapnya. Dan setelah ditangkap, apa yang terjadi para sahabat? Ternyata hewan itu berwujud sosok manusia yang sangat tampan seperti Pangeran Arjuna. Singkat cerita para sahabat, setelah hewan itu berubah wujud menjadi seorang pemuda yang tampan, Pangeran Arjuna pun merasa kaget melihatnya, dan beliau langsung menanyakan kepadanya, "Maaf Kisanak, kenapa Kisanak berada di dalam Kaputren sang Putri Sri Kandi?" Dewa Belut Putih pun menjawab pertanyaan dari Pangeran Arjuna. "Maaf Kisanak, saya sangat menyukai Putri Sri Kandi sejak saya berjumpa dengan beliau di sungai ini, wahai Kisanak. Dan sungai ini Kisanak, saya beri nama Sungai Dimarsuci sesuai dengan sungai yang ada di Kayangan." Setelah melihat sosok asli dari sang Dewa Belut Putih itu berwujud seorang pemuda yang sangat tampan, Putri Sri Kandi pun para sahabat langsung kesengsem kepada pandangan pertama sang Dewa Belut Putih itu. Kemudian para sahabat, setelah Pangeran Arjuna mengetahui bahwa sosok belut putih itu adalah sang pemuda yang sangat tampan berwujud manusia, beliau pun berkata kepadanya, "Maaf Kisanak, Kisanak telah melakukan sebuah kesalahan yang sangat besar karena masuk ke Kaputren Putri Sri Kandi tanpa izin dari beliau. Oleh karena itu Kisanak harus mendapatkan hukumannya, wahai Kisanak." Mendengar perkataan dari Pangeran Arjuna itu, sang Dewa Belut Putih pun menerima kesalahannya dan siap untuk dihukum. Hukuman yang diberikan oleh Pangeran Arjuna kepada sang Dewa Belut Putih itu para sahabat, bahwa sang Dewa Belut Putih itu diturunkan ke bumi dari Kayangan untuk melakukan sebuah pertapaan di bumi. Setelah Pangeran Arjuna itu menghukum sang Dewa Belut Putih itu para sahabat, beliau pun langsung berkunjung kepada sesepuh di bumi, yaitu Gusti Kanjeng Sunan Gunung Jati, anggota dari Wali Songo yang ada di Cirebon. Ketika berkunjung ke Gusti Kanjeng Sunan Gunung Jati, Pangeran Arjuna pun berkata kepada beliau untuk mengawasi sang Dewa Belut Putih itu yang sedang mendapatkan hukuman dari kesanghyangan, karena sang Dewa Belut Putih itu telah memasuki Kaputren Putri Sri Kandi tanpa izin. Gusti Kanjeng Sunan Gunung Jati pun para sahabat telah menerima pesan dari Pangeran Arjuna itu untuk mengawasi sang Dewa Belut Putih yang sedang menjalani hukuman dari Pangeran Arjuna tersebut. Dan sampai saat sekarang para sahabat, sang Dewa Belut Putih itu pun masih bertapa di lokasi ini. Mustika yang baru saja diwujudkan oleh Kang Bonar para sahabat,
itu adalah mustika pelangi pemberian dari sang putri Sri Kandi. Itulah para sahabat, kisah sejarah yang pernah terjadi di lokasi ini pada masa lampau. Berdasarkan hasil komunikasi gaib Rogo Sukmo Kang Bonar dengan sang pelaku sejarah ataupun saksi sejarah yang pernah ada di lokasi ini, dan berdasarkan versi dari tim Kang Bonar Official Cirebon itu sendiri. Dan apabila terdapat sebuah kekeliruan ataupun perbedaan dalam mengungkap sebuah jejak sejarah yang pernah terjadi di lokasi ini, maka kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan salam hormat selalu. Saksikan terus video kami yang terbaru selanjutnya di malam Selasa dan malam Jumat. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.